Sahabat Hikmah, tak hanya anak-anak, golongan dari segala usia juga menyukai aneka kudapan berbahan kentang. Yang paling populer tentu saja sajian kentang goreng yang disebut dengan French fries. Mendunia berkat jasa rumah makan siap saji yang tersebar di mana-mana. Saking disukainya kentang goreng, membuat seorang warga Bekasi bernama Yusuf meliriknya sebagai peluang bisnis dengan membuat produk kudapan kekinian berbahan kentang. Yusuf kemudian membuat produk yang disebutnya dengan snack pack kentang, terdiri dari kentang yang dikombinasikan dengan potongan daging asap sapi. Untuk menggugah selera, ditambahkan pula saus dan mayonaise yang melimpah di atasnya. Wow, istimewa! Ya, kita ngomong anak-anak muda zaman sekarang lah. Banyak yang datang beli, besok datang lagi. Nah, untuk jadi best seller itu ya dari 2016 saya racik itu terus saya bikin kentang pakai daging, pakai saus ini, ganti lagi sausnya selama 5 tahun baru ketemu di kalau nggak salah 2020 itu baru saya ini pas nih untuk dijual gitu. Masukan dari konsumen membuat Yusuf kemudian melahirkan produk baru, kombinasi antara sayuran, daging dengan kentang yang disebut salteto. Tak seperti bentuk biasanya yang panjang, kentang dipotong bulat tipis-tipis layaknya keripik. Dua produk andalan Yusuf ini sangat digemari pelanggan, apalagi harganya terjangkau, mulai dari Rp10.000 saja. Dari penjualan produk olahan kentangnya, sehari Yusuf bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp5 juta. Kalau salteto itu tetap masih ada kentang karena di chips. Nah, kenapa buat salteto? Karena pada saat itu ini kayaknya terlalu karbo nih, mau dibuat apa nih? Oh, ada orang waktu itu lagi ada salad buah ya. Salad buah, saya buat inovasi baru, kayaknya harus ada salad nih. Salad, terus ada daging buat ngenyangin protein. Berkecimpung dalam usaha kentang bukan pekerjaan pertama yang dijalani Yusuf. Setelah lulus dari bangku perkuliahan, ia sempat diterima bekerja pada perusahaan otomotif di bagian teknologi informasi. Pekerjaan mapan dengan gaji yang lebih dari cukup justru membuat hatinya menjadi tak tenang. Yusuf merasa stres dan jenuh setelah 5 tahun bekerja. Ia tidak nyaman dengan pekerjaan yang sedang ditekuninya itu. Yusuf ingin bebas. Sambil bekerja di kantor, Yusuf kemudian merintis usaha minuman boba untuk menyalurkan hasrat wirausahanya. Juga gini, pada saat itu saya ngejalanin dua. Satu, saya kerja di perusahaan IT, terus saya punya usaha sendiri. Jadi saya punya bikin candi sendiri, Mas. Saya nggak mau nih ngelepas yang income aktif saya selama 1 bulan karena saya tahu punya tanggung jawab di situ. Saya harus punya cicilan, terus punya ya kita harus ada pengeluaran yang benar-benar kita ambil nih. Anggaplah itu beberapa juta dapat dari perusahaan itu, kita ambil itu buat. Nah, yang perusahaan yang saya bangun itu sebenarnya lebih ke penambahan aja. Jadi passive income aja. Semenjak membuka usaha minuman boba, Yusuf semakin yakin untuk berhenti bekerja. Apalagi setelah ia menemukan peluang bisnis lain, yaitu olahan makanan berbahan kentang. Menurut pandangan Yusuf, olahan kentang sangat diminati masyarakat, termasuk dirinya. Ia yakin dengan mengolah kentang menjadi makanan kekinian bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Yusuf kemudian mengajukan resign dari kantornya. Keputusan Yusuf untuk berhenti dari pekerjaan kantoran yang mapan tentu saja membuat syok keluarganya, terutama sang ibu. Ia sama sekali tak paham mengapa Yusuf berhenti bekerja, padahal kehidupannya sudah terjamin dengan gaji setiap bulan. Sebisa mungkin Yusuf memberikan penjelasan agar orang tuanya paham dengan apa yang diinginkannya. Namun tetap saja, orang tuanya merasa keberatan dengan jalan yang dia pilih. Bermodalkan uang dari usaha boba dan tabungan hasil bekerja, Yusuf membulatkan tekadnya menjadi seorang wirausaha. Aduh, sebenarnya waktu itu rasanya kaget sekali ya dengar
Mama, aku mau resign. Resign maksudnya ya mau keluar dari IT. Ya Allah nak, bagaimana? Terus apa tujuannya nanti ke depannya gitu ya? Kan usaha yang awalnya Mostato itu kan belum berdiri gitu ya, baru coba-coba gitu. Jadi kenapa kok mau keluar sedangkan orang cari kerja aja susah, kok ini sudah enak-enak mau keluar Kalau dibilang terpaksa sih enggak, tapi itu bukan jalan yang saya mau gitu. 5 tahun sih sudah cukup untuk saya nimba ilmu di luar gitu. Udah cukup saya ambil ilmu keruk, nah saya terapin di dunia bisnis saya. Untuk menambah modal usaha kentang yang diidam-idamkannya, Yusuf berusaha mencari investor demi menambah modal. Beberapa orang kenalan dan sahabat didatanginya, namun semuanya menolak. Proposal bisnis usaha kuliner berbahan kentang yang ditawarkan Yusuf dianggap sulit berkembang dan tidak menguntungkan. Gagal mendapat tambahan modal, Yusuf lalu membuka usahanya kecil-kecilan. Untuk resep membuat olahan kentang yang nikmat, Yusuf melakukan eksperimen berkali-kali hingga akhirnya menemukan takaran yang tepat. Kualitas produk dan rasa selalu terjaga hingga membuat pelanggannya ketagihan. Lambat laun, pelanggan produk olahan kentang Yusuf semakin banyak sehingga omsetnya terus meningkat. Demi memenuhi kebutuhan pasar, Yusuf lalu merekrut beberapa orang karyawan. Tapi dia bilang it's okay pada saat gajian, makasih ya mas, semoga rezeki berkah. Itu sedikit kata-kata itu dikali berapa karyawan itu yang hati saya itu akhirnya ini kita gaji nggak seberapa loh, kok dia bersyukur banget dapetin gaji itu gitu. Itu saya yang akhirnya aduh nggak bisa dibuat kata-kata sih mas. Tapi kesuksesan tanpa arti tanpa adanya hambatan. Ketika usaha kentangnya mulai maju, Yusuf mengalami ujian berkali-kali, mulai dari outlet yang kebakaran, kemalingan handphone, hingga kehilangan uang hasil penjualan di dalam kasir. Yusuf sempat galau dan merasa usahanya itu tak baik untuknya. Sempat ingin berhenti, Yusuf kemudian sadar bahwa inilah yang dicita-citakannya. Sebagai seorang wirausaha, Yusuf menyadari jika hambatan adalah jalan menuju kesuksesan. Sebenarnya sih yang satu, saya nggak akan kenal nyerah gitu. Walaupun kayak gimana rintangannya, saya coba hadapin. Karena itu dari satu bagian itu kita bisa belajar dari satu hal kecil, hal besar gitu. Pun di dalam bisnis itu seperti gini mas, take it or leave it. Kalau kamu leave it, kalau kamu nggak ambil itu, kamu nggak akan pernah sukses. Segala permasalahan yang menimpa usahanya disikapi dengan tenang. Daripada mencari-cari orang yang jadi penyebab, Yusuf memilih untuk lebih fokus membesarkan usaha kentangnya. Dengan menerapkan kewaspadaan yang lebih tinggi, dengan cepat usaha kudapan kentangnya kembali bergeliat. Saya nggak tahu persis nih, takutnya saya malah jadi sujon ya kan. Anggaplah itu orang lain dari luar, karena itu kejadiannya udah pagi-pagi, udah kedobrak gitulah. Pintunya jadi udah kebuka gitu. Ya mungkin ada orang nggak suka juga, ada mungkin banyak yang angus ya mas ya. Kalau saya kira-kira ya di atas 10 juta lah kalau buat ganti-gantiin itu semua. Tapi untungnya kita 1 hari untuk libur, terus saya upaya gimana pun caranya ini harus cepat recovery, besok kita jualan lagi. Setiap orang pasti memiliki masalah. Cara menghadapinya pun tentu berbeda-beda. Namun yang terpenting adalah optimisme untuk bangkit kembali dengan bersandar pada kekuasaan Tuhan. Seorang mukmin hendaknya selalu berprasangka baik terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Seiring majunya usaha makanan berbahan kentang miliknya, Yusuf mulai mengembangkan usaha baru yang sesuai dengan hobinya, yaitu fotografi. Usaha ini awalnya hanya iseng-iseng saja, namun karena hasil pemotretannya cukup baik, banyak yang kemudian bersedia membayar jasanya. Tanpa pikir panjang, uang amplop dari tamu undangan pernikahannya ia belikan kamera agar bisa menambah penghasilan keluarga. Dari sekedar hobi, kini bisnis fotografi Yusuf mulai banyak mendapat job dari berbagai event. Tak main-main, dalam sebulan Yusuf mampu mengantongi uang di atas 100 juta dari job foto. Menurut Yusuf, kunci dari semua kesuksesan usahanya adalah silaturahmi dengan semua kalangan. Yusuf yakin dengan silaturahmi, rezeki akan menjadi lancar. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah berikut ini. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Yang penting aku punya link, Mas. Karena aku orangnya nggak suka duduk di satu tempat yang sama. Aku nggak bakal tahu dunia luar. Biar tim-tim aku yang bekerja tentang itu, yang lebih mengerti mereka. Biasanya ngurusin bisnisnya. Saya ekspansi itu ketemu orang-orang hebat gitu, ketemu kesana kesini, saya belajar. Sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki dari Allah, Yusuf berniat memberangkatkan umroh orang tuanya di akhir bulan ini. Orang tuanya sama sekali tidak menyangka bisa kembali berangkat umroh setelah gagal karena kasus penipuan travel haji dan umroh yang sempat ramai di tahun 2017 lalu. Syukur alhamdulillah, ya Allah. Saya dari dulu kepingin ya berangkat umroh, tapi namanya belum waktunya, susah juga ya. Udah gitu lama-lama atuh ke rumah gitu ya. Tanya, "Bapak sehat? Mama sehat?" "Sehat, alhamdulillah." "Kenapa?" "Mama sama Bapak mau aku umrohin." "Ya Allah, alhamdulillah nak." Saya dijemput, diajak ke travelnya, terus daftar. Saat itu juga kata travelnya, "Ibu berangkat tanggal 30 bulan ini juga." Teguhlah dalam prinsip, tetapi lenturlah dalam menjalani kehidupan. Nabi SAW 3 kali berganti profesi dalam hidupnya. Pertama, beliau pernah mengembala kambing. Lalu kemudian beliau pernah berdagang. Yang ketiga, beliau memimpin negara. Ini menunjukkan kecerdasan beradaptasi dengan kehidupan dari Nabi SAW. Kadang kita diuji dengan keterbatasan dan kekurangan-kekurangan. Tetapi justru itu terkadang menjadi momentum untuk bangkit. Seseorang kemudian mencari mana jalan yang paling baik. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Atau firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tidak puas dengan keadaan bukan membuat seseorang tidak bersyukur dan mengeluh, tapi justru membuatnya bangkit untuk maju. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.